Akhir-akhir ini sejak adanya polemik nasab, kita bisa mendengar ada istilah muhibbin habaib, kualat kepada dzurriyyat Rasul, untuk pembenci Habib, untuk membenci dzurriyyat Rasul. Menarik nih, ya. Jadi yang kualat itu kalau pada membenci Habaib, ya, dan sudah diklaim pasti Habib itu dzurriyyat Rasul, jadi kualat. Dan yang muhibbin itu hanya muhibbin kepada Habaib aja, ya, nggak ada ya muhibbin kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama. Kalau saya nih, ya, saya muhibbin Syekhunal Mukarram Al-Alim Alamah Abuya Muhtadi Cidahu dan keluarga Cidahu dan keluarga Abuya Dimyati Cidahu. Saya muhibbinnya nih. Saya muhibbin Abuya Mu. Saya cinta kepada beliau, saya takdim, kagum kepada beliau. Kenapa? Karena saya tahu siapa beliau. Saya tahu kesehariannya, bagaimana beliau tingkah lakunya. Gak usah dijelaskan lah. Beliau tidak gila hormat, tidak gila sanjung. Coba saya mau nanya nih, kalau ada kualat kepada Habaib karena benci Habaib, saya mau nanya, kalau ada orang benci kepada Abuya Muhtadi Cidahu, yang alim alamah, ahli kitab, yang waro, yang tokoh ulama, tokoh nasional, ya, yang jelas kualitas keulamaannya, sangat tampak, sangat jelas, menghasilkan berapa ratus, berapa ribu itu alumnus yang keluar dari pesantrennya, yang terasa karya dan manfaat dan doanya, berkahnya oleh seluruh rakyat dan khusus umumnya oleh seluruh Indonesia. Kalau membenci beliau, mencaci maki beliau, menghina beliau, kualat kagak? Ayo coba jawab, jawab, kualat kagak? Ada orang yang mengatakan Abuya Muhtadi itu bukan ulama. Berani. Siapa ya berani bilang kalau benci Abuya Mu, kalau menghina Abuya Mu, kalau mendoakan buruk ke Abuya Mu itu tidak kualat? Nah ini, ya. Jadi banyak juga nih muhibbin Habaib, boleh sah saja. Muhibbin dzurriyyat Rasul boleh. Pertanyaan kedua, apakah menurut kiraan kita yang dzurriyyah Rasul itu hanya Habaib? Lalu apakah Abuya Mu itu bukan dzurriyyah Rasul? Dari mana taunya? Apakah setiap dzurriyyah Rasul itu harus koar-koar, pamer nasab di Facebook, di mana, atau koar-koar di dalam tubuh ada darah Rasul? Kagak. Dzurriyyah Rasul yang asli sembunyikan jati dirinya, kenasabannya disembunyikan. Makanya hati-hati. Kalau tidak tahu kepada keluarga Cidahu, Abuya Mu, Abuya Dimyati, diam, jangan sok tahu. Sekalipun umpamanya Abuya Muhtadi, Abuya Cidahu bukan dzurriyyah Rasul, sisi lainnya ulama, faqih, alim, ahli kitab, nggak boleh juga kita mencaci maki, menghina, nggak boleh. Semua persoalan menurut saya nih, ya, bukan karena saya muridnya, ya wajar lah kalau murid bela guru, wajar. Saya muridnya, wajar. Menurut saya persoalan apapun sebetulnya selesai kalau kita nih datang ke beliau ngaji di Cidahu. Abuya Mu sudah menyediakan, mempersilahkan muzakarah dengan beliau, urusan agama, termasuk urusan negara, kita menjadi siapkan. Datang ke beliau, tanyakan dalil tentang nasab, tentang apa. Di sana pengajian rutin tiap hari dari 9 pagi sampai zuhur. Yang mau muzakarah silakan, yang pengen munazarah silakan. Tuh dibuka tuh oleh Buya. Makanya ngaji ke Cidahu.
Saya nih menduga. Nah ini menduga nih, asumsi aja. Saya nggak merasa di saya benar, nggak. Barangkali saya teringat ucapan Syekhunal Mukarram Abuya Muhtadi Cidahu. Al ulama'u warasatul anbiya la habaib. Al ulama'u warasatul anbiya la habaib. Al ulama'u warasatul anbiya la habaib. Ini benar. Benar. Itu ayat. Harus disodaqallahul azim, harus begitu. Nggak boleh diragukan. Apa salahnya? Yang benar. Kan dalam konteks bicara itu, firman Allah itu bicara tentang ulama. Artinya nggak usah ada semacam narasi buruk menafsirkan itu. Bukan. Habaib, kalau alim, faqih, ya ulama. Bukan habaib, kalau alim, faqih, ya ulama. Ya. Artinya habaib di situ Abu Yamu bukan mengatakan bahwa setiap habib bukan ulama, bukan. Artinya kalau pun habib, kalau tidak alim, tidak faqih, bukan ulama, benar Abu ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia pun habib, ya, walaupun itu habib bukan duriat Rasul, tapi kalau yang alim, faqih, berakhlak, bertakwa, ya ulama, wajib dihormat, wajib diikuti. Begitu maksudnya. Tapi kalau ini ucapan Abu Yamuh diterima dengan hati yang kotor, otak yang kotor, maka pasti tafsirannya lain. Seolah-olah Abu Yamuh Muhtadi Cidahu itu benci kepada Habib. Tidak. Nggak ada yang tahu kali ya. Saya tahu persis bagaimana Abu ya terhadap siapapun. Jangankan ke orang yang soleh. Saya menyaksikan sendiri. Terhadap yang belum soleh pun Abu ya sangat belas kasih sayang. Orang di penjara, orang dituntut, kasus-kasus pembunuhan. Ya, ingat gak kejadian Ahmadiyah? Siapa yang bantu itu? Begitu sudah diputuskan oleh negara, kriminal gitu, kejahatan. Abu ya tolong, Abu ya bantu. Mana ada benci? Suzon melulu. Jangan-jangan ini juga sedang Allah buktikan nih. Allah dohirkan dengan jelas menurut saya nih. Ya, ulama itu mana dan Habib itu apa? Ini sekarang nih jelas tanpa jelas. Lalu yang kualat itu siapa? Yang benci ke habaib atau yang benci ke ulama seperti Abu Yamuh Muhtadi Cidahu? Barangkali ini kejadian ini ada kaitannya. Jangan-jangan nih menurut saya. Ini menurut saya. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau jangan-jangan sedang Allah dohirkan ini. Ya, kebenaran ucapan Allah Ta'ala yang disampaikan juga oleh Abu Yamuh, al-ulama'u warasatul anbiya. Ya, la habaib. Nah, terjadi nih. Kalau menurut saya nih, ya kalau bicara kewalatan sih, ada yang ukurannya sesuatu ini keburukan dengan kualat. Jangan kamu aja yang bikin keburukan itu dengan kualat ke Habib, kualat ke cucu Rasul. Jangan dulu. Ini juga jangan-jangan yang terjadi ini ke polemik nasab terjadi ke Bali ini juga jarang barangkali kalau mau ngomong itu apa tapi umpamanya mau dikaitkan kualat mah. Barangkali ada yang kualat ke Abu Yamuh Muhtadi Cidahu nih. Awas hati-hati. Istighfar. Ini pendapat saya ya. Pendapat saya. Ya. Ini banyak juga Abu Yamuh orangnya lembut, pemaaf. Ya, dihina dicaci maki. Beliau memaafkan, kasihan. Tapi kan sedih tuh muhibinnya, pencinta-pencintanya. Dia sedih hatinya. Kesedihan hati muhibinnya, muridnya itu didengar oleh Allah. Hati-hati. Ya, mari kita introspeksi diri. Muhasabah ini dalam rangka muhasabah saya. Tapi mohon maaf kalau saya salah. Saya mohon maaf pada Allah, pada Rasul, kepada semuanya kalau salah. Ini hanya sebuah bentuk muhasabah aja.
ada kejadian buruk barangkali dari dosa kita, dari kesalahan kita. Hanya orang-orang yang lunak hatinya, lembut hatinya, menerima kesalahan-kesalahan dirinya, mengakui kesalahan dirinya, tidak selalu merasa benar menyalahkan orang lain. Itu ulama namanya. Saya percaya apa yang diucapkan oleh Abu Yammu biasa rata-rata terjadi. Al ulama warasatul anbiya. Allah buktikan itu. Udah, saya mengajak nih kepada saudara saya, ya, mengajak ini ajakan. Yo ngaji, penuhi itu Cidahu. Dari jam 9 pagi sampai dhuhr memenuhi al-alimil alamah Abu Yammu tadi Cidahu. Nah, muliakan keluarganya, ya, keluarga Cidahu. Pakunya Banten, mercusuar Banten, mutiara Banten, ya, paku buminya Indonesia Cidahu. Ya, oh Yusuf, oh ya bener kok, saya nggak ngomong hoak kok. Memang patut diagungkan, dimuliakan, ya, keluarga beliau. Dari mulai Abu Yadim Cidahu sampai anaknya semuanya. Saya bersyukur di Banten ada keluarga Abu Yadim Cidahu. Semuanya penuh suritulan, berilmu, tabor ilmunya, hafal Al-Quran, ya, soleh, takwa, dermawan, tapi tidak pernah keluar-keluar anak zuriat Nabi, anak cucu Nabi. Tidak pernah mencaci maki siapapun. Yang ada belas kasih sayang. Gitu, nah, itu namanya ulama, keluarga ulama itulah harus jadi panutan umat. Panutan umat. Yang ingin berkah, ya itulah berkah yang dekat dengan orang-orang yang takwa. Orang yang berilmu tidak sombong, orang yang makin berilmu makin tawadu. Ya, agama bukan dijadikan alat politik, ya. Agama untuk menjadikan dirinya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mencaci maki, hadis, dalil, ayat, kitab, bukan untuk menghantam musuh-musuhnya, tetapi untuk menghantam nafsu dirinya agar dia lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang takwa. Begitu saudara. Semoga kita semua menjadi golongan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maafkan saya jika ucapan saya ini salah dan menyinggung. Mohon maaf. Kita saling menasihati.